Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Untuk di video kali ini teman-teman, saya sedang memotong sebuah kayu dan ternyata gergajinya itu terjepit di kayunya teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi trik bagaimana cara mengatasi ketika kita memotong kayu dan gergajinya itu sering terjepit seperti ini. Jadi caranya sederhana saja dan nanti teman-teman bisa langsung praktekin di rumah. Oke teman-teman, untuk bahannya di sini kita bisa menggunakan garpu ataupun paku biasa yang agak besar seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa kita gunakan untuk sedikit memperbaiki gergaji kita. Jadi untuk garpunya ini bisa kita potong di bagian sini. Jadi kita kurangin ya teman-teman, kita kurangin sedikit seperti ini. Dan untuk si paku ini, kenapa kita menggunakan paku? Ini bisa menjadi pengganti garpu juga. Kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai garpu di rumah, kita bisa menggunakan paku. Caranya seperti ini, kita potong saja di bagian atas, kemudian kita sedikit belah teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah saya potong kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini untuk garpunya dan ini untuk pakunya. Jadi paku ini bisa menggantikan si garpu juga teman-teman. Jadi alat ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki gergaji kita supaya tidak terjepit lagi teman-teman. Nah, bisa terlihat di sini mata gergajinya ada arahnya, dia ini ya teman-teman, arahnya berbeda-beda. Jadi di sini nanti kita atur lagi teman-teman. Jadi untuk mengaturnya nanti untuk bagian satu kita arahkan ke arah kanan, kemudian kita lewatin satu, baru untuk yang satunya nomor 3 itu ke arah kiri. Jadi kita lewatin satu mata gergaji. Untuk sebagai contoh seperti ini teman-teman, saya sudah menyiapkan sebagai pola saja ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini nanti kita lipat ke arah kanan seperti ini, kemudian ini kita diamkan saja, kita lewatin satu, kemudian ini ke kiri. Jadi sedikit saja, tidak usah terlalu banyak-banyak. Kemudian kita lewatin satu lagi, ini ke kiri, ini kita lewatin, ini ke kanan lagi, kemudian kita lewatin lagi, ini ke kiri lagi. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi ke kanan, ini kita diamkan, ke kiri ini kita diamkan, ke kanan ini kita diamkan, ke kiri, seperti itu teman-teman. Jadi untuk bengkokannya tidak usah terlalu banyak-banyak. Nah, di sini ini karena bahannya terbuat dari besi, kalau kita menggunakan tangan tidak mungkin. Jadi kita menggunakan alat seperti yang sudah kita buat tadi. Yang untuk yang pertama kita menggunakan garpu. Jadi caranya cukup mudah sekali, tinggal kita seperti ini teman-teman, tinggal kita bengkokkan saja dengan menggunakan garpu seperti ini. Ini kita sesuaikan ini ke arah atas ya, seperti ini. Tinggal kita bengkokkan saja. Oke, sedikit saja. Kemudian ini kita lewatin ini ke kanan. Jadi kita atur ulang teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita diamkan, ini ke kiri. Jadi kita lewatin satu gergaji. Kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai garpu atau sayang dipotong, bisa menggunakan paku yang sudah kita modifikasi tadi. Seperti ini. Tinggal kita masukkan saja ke mata gergajinya. Ini tinggal kita seperti ini teman-teman. Tinggal kita angkat sedikit seperti ini, dia akan bengkok. Ini kita diamkan, kemudian ini ke kanan. Memang harus sedikit teliti teman-teman supaya tidak salah ya. Jadi satu ke kanan kita lewatin, satu ke kiri. Nah, seperti itu. Nomor 1 ke kanan, nomor 2 kita diamkan saja, nomor 3 ke kiri. Jadi itu nanti akan membentuk potongan yang agak sedikit lebar teman-teman. Jadi itu nanti otomatis si gergaji dia tidak akan terjepit. Jadi ini sedikit membutuhkan ketelitian. Oke, sudah selesai teman-teman, dan sekarang langsung saja kita coba nanti hasilnya dengan
sebelum kita perbaiki nanti akan sangat berbeda sekali teman-teman. Mantap sekali teman-teman, ini benar-benar tidak terjepit ya, jadi untuk potongannya nanti sedikit melebar teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman. Jadi ini tidak terjepit lagi di bagian gergajinya ya, tidak terjepit di bagian kayunya. Dan ini sangat efektif sekali untuk cara memperbaiki gergaji. Dan satu lagi, jangan lupa yang penting itu harus diasah ya teman-teman, supaya si gergajinya menjadi lebih tajam. Dan untuk cara mengaturnya seperti tadi teman-teman, ke kanan kita lewatin, ke kiri kita lewatin, ke kanan seperti itu. Cukup sederhana saja, tapi butuh ini ketelitian untuk mengatur si mata gergajinya. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka video ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.